Minasan, hajimemashite. Watashi no namae wa Amri Musyabazain desu. Amri to yonde kudasai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang benda-benda yang biasa ada dalam kelas. Mulai dari benda yang sudah ada di kelas, hingga benda yang siswa bawa ke dalam kelas. Jepang merupakan salah satu negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Hal itu tentu saja tidak terlepas dari fasilitas pendukung pembelajaran, baik fasilitas yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di kelas seperti yang akan kita bahas kali ini. Namun, tidak hanya mengenali nama-nama benda yang biasa ada di dalam kelas dalam bahasa Jepang. Saya juga akan memberitahu cara menyebutkan, menunjukkan kepemilikan benda hingga menanyakan benda itu. Yang pertama, saya akan membahas berbagai benda yang ada di dalam kelas. Mulai dari buku. Buku dalam bahasa Jepang disebut hong. Hong merupakan bentuk buku secara umum. Bisa kita spesifikkan lagi seperti buku tulis atau dalam bahasa Jepang disebut noto. Noto merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu note atau notebook. Karena itu, noto ditulis dengan huruf katakana, bukan hiragana. Selanjutnya, ada buku pelajaran. Bila ditranslasikan ke dalam bahasa Jepang, buku pelajaran adalah kyokaso. Lalu selanjutnya ada jiso. Jiso adalah kamus bahasa. Berhubung dengan bahasa, penyebutan bahasa dalam bahasa Jepang ternyata cukup mudah. Hanya tinggal menambahkan akhiran go. Contohnya adalah Nihongo atau bahasa Jepang, Indonesia Go atau bahasa Indonesia, dan Eigo. Mengapa bahasa Inggris menjadi Eigo? Hal itu disebabkan karena orang-orang Jepang menyerap bahasa berdasarkan apa yang mereka dengar, seperti kalender menjadi karenda. Kemudian ada tempat pensil, yang bahasa Jepangnya adalah fudebako. Di Jepang, tempat pensil tetap digunakan oleh siswa maupun siswi, hingga ke perguruan tinggi. Tidak seperti Indonesia, yang biasanya siswa laki-laki membawa pensil dengan memasukkannya ke tas, bahkan tidak membawanya. Lalu ada penggaris. Dalam bahasa Jepang, penggaris memiliki dua penamaan. Ada yang menyebutnya sebagai monosashi, ada juga yang menyebutnya rura, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu ruler. Selanjutnya ada enpitsu atau pensil. Lalu ada pen atau pulpen. Selanjutnya ada borupen atau ballpoint. Lalu, apa bedanya pulpen dengan ballpoint? Sedikit out of topic, ballpoint adalah alat tulis yang menggunakan bola di ujungnya untuk mengatur tinta. Yang hampir semua pulpen saat ini menggunakan ballpoint. Sementara pulpen merupakan alat tulis yang menggunakan ujung runcing, seperti yang kita lihat di film-film berlatarkan zaman dahulu. Kembali ke topik pembicaraan. Selanjutnya ada keshigomu atau penghapus. Keshigomu berasal dari dua kata, yaitu keshi yang berarti penghapus dan gomu yang berarti karet, yang bila disatukan menjadi keshigomu atau penghapus karet. Selanjutnya ada kabang atau tas. Selain membawa barang-barangnya di tas, siswa di Jepang juga bisa menyimpan barangnya di sekolah. Biasanya, sekolah-sekolah di Jepang menyediakan locker yang disebut sebagai roka atau untuk menyimpan barang muridnya. Kemudian ada jam dinding atau dalam bahasa Jepangnya disebut tokei. Selanjutnya adalah isu atau kursi. Di gambar merupakan kursi yang digunakan siswa di Indonesia. Di Jepang sendiri, kebanyakan sudah menggunakan kursi yang berbahan plastik atau kayu dengan rangka besi. Tidak seperti di Indonesia yang masih banyak menggunakan bangku kayu seperti di gambar. Lalu ada meja atau sukwe. Nah, gambar di samping merupakan ilustrasi dari meja belajar yang digunakan di sekolah di Jepang. Kemudian ada kalender. Di Jepang, kalender disebut karenda atau merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu kalender. Kemudian ada gomibako atau tempat sampah. Tentu saja tidak seperti yang digambar ya, tempat sampahnya. Selanjutnya ada shashin atau foto.
Sudah pasti, gambar di samping merupakan gambar yang terpampang di kelas-kelas Indonesia, bukan di Jepang. Di Jepang sendiri biasanya terdapat foto-foto murid-muridnya. Lalu ada vase atau kabing. Kemudian ada papan tulis atau kokubang. Kokubang sendiri merupakan papan tulis kapur. Untuk papan tulis yang menggunakan spidol atau whiteboard disebut howaitobodo. Terakhir adalah penghapus papan tulis atau kokubang keshi. Seperti keshigomu, kokubang keshi juga berasal dari dua kata, yaitu kokubang atau papan tulis dan keshi atau penghapus. Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa kita temui di kelas-kelas. Untuk selengkapnya, kalian bisa cari di internet atau di Google. Setelah mengetahui kosakata baru, kita bisa menerapkannya dalam percakapan dengan pola tertentu. Saya akan membahas pola kalimat untuk menunjukkan benda, menanyakan benda, kepemilikan benda, dan posisi benda. Yang pertama adalah kata tunjuk. Di Jepang, untuk menunjukkan benda itu dibagi menjadi 3 berdasarkan jaraknya. Kore biasanya digunakan untuk benda yang jaraknya dekat dengan pembicara. Sore biasanya digunakan untuk benda yang jaraknya dekat dengan lawan bicara. Dan are merupakan kata tunjuk yang biasanya digunakan untuk benda yang jaraknya jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Berikut merupakan pola kalimat untuk menunjukkan benda. Untuk benda tunggal, kita dapat menggunakan kore, sore, atau are ditambah wa, ditambah dengan kata benda, dan diakhiri dengan des. Sebagai contoh, kore wa enpitsu desu, yang artinya ini pensil atau ini adalah pensil. Untuk menyebutkan 2 benda atau lebih, bisa digunakan to, yang berarti dan. Seperti contohnya, kore wa enpitsu to kabang desu. Ini adalah pensil dan tas. Untuk mentranslasikan kata benda asing ke dalam bahasa Jepang, kita bisa menggunakan pola kalimat sebagai berikut. Kata benda asing ditambah wa, ditambah bahasa yang akan ditranslasikan, ditambah de, ditambah kata benda yang sudah ditranslasikan, diakhiri dengan des. Contohnya, buku wa nihongo de hong desu, yang artinya buku dalam bahasa Jepang adalah hong. Berikutnya, kita akan mempelajari kata tanya untuk menanyakan benda. Kata nan digunakan untuk bertanya benda dan di akhir kalimat menggunakan ka. Seperti contohnya, kore wa nan desu ka? Yang berarti benda apa ini? Sebagai contoh, pembicara menanyakan pensil yang dekat dengan lawan bicara. Maka lawan bicara akan menjawab kore wa enpitsu desu, yang berarti ini adalah pensil. Selanjutnya adalah pola kalimat kepemilikan benda. Untuk kepemilikan benda ini dibagi menjadi 2, yaitu untuk menyatakan kepemilikan dan untuk menyangkal kepemilikan. Untuk menyatakan kepemilikan, pola kalimatnya adalah kore wa ditambah dengan pemilik, ditambah dengan no, ditambah dengan bendanya, dan diakhiri dengan des. Sebagai contoh, kore wa watashi no hong desu. Ini adalah buku saya. Sementara pola kalimat untuk menyangkal kepemilikan, akhirannya diganti dengan dewa arimaseng. Seperti contoh, kore wa watashi no hong dewa arimaseng. Ini bukan buku saya. Terakhir, kita akan mengenal posisi benda dan menunjukkan posisi benda tersebut. Pola kalimatnya, benda ditambah wa, ditambah tempat, ditambah no, ditambah posisi, ditambah ni arimas. Untuk tempatnya sendiri merupakan posisi benda bisa dilihat seperti gambar di samping. Ada ue atau di atas, ushiro atau di belakang, shita atau di bawah, mae atau di depan, migi kanan, hidari
kiri, Chikaku, dekat. Kita bisa menggunakan posisi tersebut untuk menunjukkan posisi benda itu ada di mana. Seperti contoh, Enpitsu wa hong no shita ni arimasu. Pensil ada di bawah buku. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan itu datang dari diri saya sendiri karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.